Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Oke, sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, selanjutnya, sebelum memulai perkuliahan, Ibu akan memperkenalkan RPS terlebih dahulu. Ini merupakan rencana pembelajaran mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada semester ini, itu yang pertama adalah konsep epidemiologi penyakit menular, ya, di mana di sini akan mempelajari tentang definisi penyakit menular itu seperti apa, peranannya seperti apa, transmisi penyakit itu seperti apa. Ya, sebelumnya mungkin kalian sudah belajar tentang dasar epidemiologi, kemungkinan kalian sudah tahu apa itu epidemiologi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep alamiah penyakit. Ya, perjalanan alamiah penyakit. Bagaimana sih penyakit itu bisa muncul? Ya, penyakit bisa muncul karena ada beberapa unsur. Ya, selanjutnya adalah tentang epidemiologi penyakit difteri. Ini jenis-jenis penyakit menular untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus ada penyakit akibat vektor, ya, seperti DBD dan malaria. Selanjutnya ada penyakit kusta, ya, ada penyakit infeksi cacing, ada penyakit TB paru, ISPA dan pneumonia. Selanjutnya adalah penyakit SARS, penyakit Ebola, penyakit diare dan HIV/AIDS. Ya, inilah materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan pertama, yaitu tentang konsep dasar penyakit menular. Ada yang tahu apa itu epidemiologi sebelum kita memulai ke kontrak perkuliahan? Ada ya? Ada yang tahu tentang apa itu epidemiologi? Coba tunjuk tangan. Ya, coba jawab dulu. Siapa namanya? Siska. Ya, Siska, apa itu epid? Penyakit, ya. Epid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit, dan penyakit ini bisa terjadi di kalangan masyarakat. Epid itu terjadi karena penyakit itu terjadi karena ada beberapa unsur. Yang pertama adalah adanya agent penyakit. Yang kedua adanya host. Yang ketiga adanya environment. Jadi antara tiga unsur ini itu saling berinteraksi. Kalau ada unsur yang tidak seimbang atau tidak normal, maka penyakit akan muncul. Nah, itu adalah ilmu epidemiologi. Oke, ini ada kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang pertama yang gue nilai adalah presensi dan keaktifan sebanyak 10%. Ada tugas 25%, ada mid test 30% dan UAS 35%. Totalnya 100%. Ya, ini harus kalian lengkapin semua supaya bisa mencapai nilai A. Oke, ini ada pendahuluan. Tadi sekilas Ibu jelaskan bahwa epid itu ya untuk mengetahui frekuensi masalah. Frekuensi masalah itu frekuensi penyakit yang terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya, penyakit diare terjadi pada balita sebanyak 35% atau 65%, itu dikenal dengan frekuensi. Selanjutnya adalah penyebaran masalah kesehatan. Nah, penyebaran distribusinya. Distribusi ini di daerah mana yang terkena? Kalau malaria endemiknya di daerah apa? Tropis, seperti daerah yang kita tempatin sekarang, itu daerah Bengkulu. Selanjutnya ada variabel epidemiologi. Ada orang, ada tempat dan waktu. Jadi itu adalah sekilas tentang epidemiologi. Nah, apa sih mengapa epidemiologi itu? Ada apa dengan epid PM tersebut? Jadi epid penyakit menular itu harus terjadi karena adanya interaksi 3 faktor tadi. Ya, host, agent dan lingkungan. Dan inilah yang dikenal dengan transmisi penyakit atau rantai penularan penyakit. Epidemiologi penyakit menular itu harus fokus pada distribusi dan determinan penyakit. Dan orang yang
ahli epid itu harus memiliki pengetahuan tentang peran faktor dan istilah-istilah dalam epidemiologi penyakit menular. Nah, ini contoh data kasus penyakit menular di Indonesia. Contohnya ada demam berdarah. Demam berdarah itu DBD. Selanjutnya adalah hepatitis. Ya. DBD itu urutan pertama di Indonesia sebanyak 570 kasus. Ada hepatitis, ada malaria, dan TB, ada AIDS, ada HIV, ada campak, ada tetanus, dan diare. Ini kasusnya mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Yang tertinggi adalah penyakit apa, Nak? Penyakit HIV AIDS. Itu yang tertinggi penyakit menular. Nah, ada jenis penyakit menular. Jenis penyakit menular itu ada dua. Yang pertama, penyakit menular langsung. Yang kedua, penyakit menular karena adanya vektor dan binatang pembawa penyakit. Oke, yang menular langsung apa contohnya? Ada yang tahu? TBC, bener. Apa lagi? Santos? Polio, ya bener. Campak, ya itu yang menular langsung. Menular langsung ini karena adanya agen penyakit seperti virus, bakteri, ya. Itu dia bisa menularkan langsung. Tapi kalau yang tidak langsung, itu dia melalui perantara. Contohnya malaria. Malaria vektornya apa? Nyamuk apa? Aedes. Ya, Aedes apa Anopheles? Aedes apa Anopheles malaria? Anopheles. Kalau Aedes adalah DBD. Ya, bedain antara penyakit malaria dan penyakit DBD. Kalau Anopheles itu penyebab penyakit malaria. Sukanya di mana? Di tempat-tempat yang bersih apa kotor? Yang kotor itu Anopheles. Kalau DBD di tempat yang bersih. Contohnya penampungan air. Ini ada udah Ibu jelaskan penyakit melalui vektor. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mengenai nyamuk tadi, Bu? Ya, nyamuk kenapa? Anopheles sama ini. Aedes. Kayak waktu mereka tuh melakukan pengisapan ataupun Iya. bisa melakukan itu waktu siang atau malam atau gitu. Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau Anopheles, malaria itu di waktu kapan menyerang? Malam. Ya. Kalau DBD pagi sampai siang. Iya, pagi sampai siang. Itu ya bedanya ya. Itu DBD antara Anopheles dan malaria. Oke, sekarang Ibu tanya juga. Yang menghisap darah itu nyamuk betina apa nyamuk jantan? Betina. Oke, udah paham ya? Itu salah satu contoh penyakit menular melalui vektor. Apa sih guna mempelajari epid? Mempelajari sebab akibat penyakit. Ada yang bisa jelaskan nggak? Kenapa dia harus mempelajari sebab dan akibat penyakit? Sebab, ada akibat. Seperti itulah masalah. Ya. Jadi sebabnya apa? Karena faktor apa? Bisa dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang kotor bisa muncul penyakit nggak? Ya. Terus faktor manusianya apa? Perilakunya kenapa? Kotor. Ya, PHBS-nya kurang. Orang yang suka menggantung pakaian di belakang pintu itu menjadi tempat apa? Tempat sarang nyamuk. Akhirnya terkena penyakit apa? DBD atau malaria. Itu kebiasaan yang buruk, ya. Kebiasaan yang buruk dan lingkungan yang tidak bersih atau tidak higien maka akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya mempelajari perjalanan alamiah penyakit. Ada yang bisa jelaskan? Perjalanan alamiah penyakit mulai dari bibit penyakit itu muncul. Contohnya apa? Ya, COVID-19 bisa jelaskan, silakan. Awalnya dari negara tetangga lalu menyebar, dia menyebabkan ini, yang perluasan lebar penyakit. Iya, perluasan pelebaran penyakit. Ada yang lain? Ya, Santos? Misalnya kayak transmisi penyakit
sebuah perjalanan penyakit. Mm-mm. Seperti misalnya kayak dari malaria tadi kita bisa membaca dari lingkungan, sebuah Mm-mm. dari lingkungan, dan bisa dibaca bahwa masyarakat ini misalnya lingkungannya kurang bagus, jadi itu bisa kita pelajari, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa tahun ke depan, bisa kita belakang, kita bisa melihat dan juga bisa mengukur. Oke. Oke ya. Semua yang dijawab sama temennya tadi ya benar. Tapi tambah lagi bahwa riwayat alamiah penyakit itu muncul ya mulai dari munculnya reservoirnya penyakit, asalnya penyakit seperti COVID-19 tadi itu asalnya dari binatang. Binatang ini dikonsumsi sama manusia. Manusia ini terinfeksi. Sudah terinfeksi maka dia menularkan ke yang lain. Sudah tertular maka menyebar ke seluruh dunia. Itu dikenal dengan riwayat alamiah penyakit ya. Baru kita lihat lagi ini virusnya lemah dengan apa? Makanya dicari vaksin. Nah, terus ada pengobatannya? Ada. Jadi kita tahu mulai dari muncul penyakit sampai ke terminal akhir penyakitnya. Terminal akhir apa? Sembuh total, terus sembuh dengan cacat dan kematian. Jadi tahu itu riwayat alamiah penyakit. Selanjutnya menguraikan status kesehatan kelompok penduduk. Ya, menguraikan berarti dia tahu kelompok umur yang rentan dengan penyakit ini apa? Kelompok umur yang tidak rentan dengan penyakit ini apa? Wilayah yang endemik dengan penyakit vektor apa? Itu kelompok penduduk dan masyarakatnya. Ya, menguraikan. Selanjutnya mengevaluasi upaya kesehatan. Mengevaluasi berarti kita memonitor, menilai apakah program yang diterapkan oleh pemerintah ini berhasil menurunkan angka kejadian penyakit atau malah meningkat. Contohnya program apa? COVID ya. Programnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Vaksinasi. Terus apalagi programnya selain vaksinasi? Prokes, yaitu protokol kesehatan. Salah satu contohnya adalah apa, Doni? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Apalagi? Menjauhi kerumunan. Terakhir, mengurangi mobilitas. Ada 5M dikenalnya. Ya, untuk mencegah meningkatnya kejadian COVID-19. Nah, jadi program ini berhasil atau tidak menurut pandangan kalian? Berhasil tidak? COVID sekarang rendah nggak? Rendah. Sehingga program hasil evaluasi bahwa program vaksinasi dan program prokes itu berhasil untuk menurunkan kasus COVID. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke. Kita lanjut ke transmisi penyakit. Oke, di sini ada transmisi penyakit. Transmisi penyakit itu mulai dari reservoir yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Mulai dari sumber penyakitnya. Apakah dia dari binatang, sumber penyakit, apalagi selain dari binatang? Lingkungan banyak ya. Dan lingkungan apa? Udara, air, dan tanah. Ada juga penyakit karena dari yang kimia apa? Bahan kimia. Contohnya apa contohnya? Ada juga yang dari non hidup, yang tidak hidup apa? Berarti kalau yang non hidup tidak menular, nah. Jadi yang non hidup itu yang tidak menular, tapi kalau yang menular itu yang hidup, agentnya agent hidup itu menular, ya. Misalnya ada vektor dan mikroorganisme. Ini ada cara penularannya. Jadi cara penularannya itu melalui droplet atau dikenal dengan media apa? Iya, itunya, droplet air liurnya. Maksud Ibu itu media untuk menularkan antara host satu dengan host yang satu lagi. Apa? Media
Media transmisi itu di atas sudah ada tulisannya. Itu media transmisi. Media transmisi ini transport, ya. Transport antara si A menuju ke B. Kita mau ke Bengkulu, ke Payang naik apa? Naik bis ya, naik bus, naik motor bisa. Tapi kalau penyakit COVID ya, itu menular ke si A pakai apa? Melalui apa? Melalui udara, percikan, ya, itu bisa. Tapi kalau DBD dari si A ke si B melalui apa? Gigitan nyamuk. Nggak bisa dia parasitnya langsung masuk ke tubuh manusia, itu nggak bisa. Jadi harus ada perantara, dan perantara ini dikenal dengan media transmisi. Oke, berarti transmisi penyakit itu muncul karena pertama adanya agent, yang kedua adanya transmisi, media transmisi atau transportasinya menuju si B, lanjut ke host. Host ini orang yang rentan, yang imun tubuhnya lemah untuk diinfeksi sama agen penyakit. Sampai di sini ada yang tanyain? Belum ada? Belum. Oke, ini ada trias epidemiologi. Kayaknya pernah belajar ini ya di dasar epid ya. Agent. Apa agent? Agent manusia. Bibit penyakit itu agent. Host baru manusia. Lingkungan. Ini di awal udah Ibu jelasin tadi. Ada 3 unsur dalam epidemiologi. Yang pertama adalah host, yang kedua adalah agent, yang ketiga adalah lingkungan. Jadi ini dikenal dengan segitiga Gordon. Kalau ketiga ini seimbang, maka penyakitnya menurun atau tidak ada penyakit. Tapi kalau ada yang miring sedikit aja, berarti ada kasus di sini, ada masalah kesehatan di sini. Entah hostnya yang meningkat, ya. Contohnya apa kalau hostnya yang meningkat seperti apa? Populasi manusia makin bertambah. Benar. Populasi manusia yang meningkat, yang bertambah, ya, pertumbuhan penduduk yang bertambah, maka ini bisa menimbulkan penyakit. Kenapa dia bisa menimbulkan penyakit? Kenapa? Penyebaran. Kalau penyebarannya lebih mudah. Oke, karena penyebaran penyakitnya lebih mudah dari A ke B ya, karena dia terlalu dempet berdesakan. Terus ada yang lain? Oke, kita bayangkan dalam satu ruangan ini. Jika ruangan ini kapasitasnya ada 50, diisi oleh 200 orang, pintunya ditutup, ya. Gimana kondisi ruangan ini? Sesak nafas. Maka akan muncul penyakit. Contohnya penyakit apa? ISPA bisa nggak? Padahal ventilasinya nggak ada, ruangannya tertutup, udah pengap. Selain sesak nafas apa? Ada yang terkena penyakit tertentu bisa menular sama si A, maka semuanya juga menular. Ada yang kena penyakit flu, satu orang aja kalau ininya udah sesak, udah tinggi penduduknya, maka bisa menular dengan cepat. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada yang ditanyain? Ada yang tanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke upaya pencegahan. Upaya pencegahan yaitu yang pertama dengan promosi kesehatan. Udah mengikuti mata kuliah PBL ya, pengalaman belajar lapangan. Apa sih kegiatan kalian di akhir kegiatan itu? Intervensi, melakukan edukasi tentang berbagai macam penyakit atau masalah kesehatan. Nah, itu salah satu contoh dari promosi kesehatan. Selanjutnya adalah surveillance. Pernah kalian mendata penyakit ke instansi kesehatan atau ke puskesmas? Pernah? Nah, itu salah satu contoh dari surveillance. Jadi kita melihat data-data penyakit, 10 penyakit tertinggi di
fasilitas kesehatan. Seperti itu contoh surveillance. Selanjutnya adalah pengendalian faktor resiko. Faktor resiko apa? Faktor penyebab. Kalau lingkungannya yang rusak, maka harus dikendalikan lingkungan. Kalau agennya yang tinggi, maka agennya harus dikendalikan. Contohnya penyakit diare. Kalau seandainya sumbernya dari air minum, maka air ini harus dikelola terlebih dahulu baru dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah penemuan kasus. Kita terjun ke lapangan, kita nyebarkan selembaran kuesioner. Ya, kita data. Yang terkena penyakit tertentu itu siapa-siapa. Ya, kita data semuanya. Seperti itu penemuan kasus. Ada penanganan kasus. Orang yang sudah terinfeksi maka harus dilakukan apa dulu? Diagnosa terlebih dahulu. Baru udah diagnosa, udah ditahu dia positif atau negatif, maka kalau dia positif maka akan dilakukan pengobatan. Selanjutnya adalah PHBS. PHBS contohnya adalah cuci tangan. Terus apa lagi? Gizi seimbang. Ada yang tahu gizi seimbang itu apa? Coba tunjuk tangan. Gizi seimbang apa? Oke, gizi seimbang itu makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Apa yang harus ada? Karbohidrat, protein, lemak, mineral. Oke. Asalnya adalah jamban sehat. Ada cash flow dan cash link. Dan ini yang paling penting, yaitu mengurangi kontak langsung dengan penderita. Ya. Hal yang inilah yang kita terapkan selama ini. Kita menghindari dengan menjaga prokes. Oke. Kesimpulan bahwa penyakit menular itu menjadi tren topik di Indonesia karena ini merupakan kasus yang masih mengglobal atau mendunia. Jadi harus ada sistem pengendalian, sistem pencegahan dan penanganan kasus penyakit menular. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, silakan kalian kerjakan. Silakan salah satu untuk menyimpulkan perkuliahan kita hari ini. Maju ke depan. Ayo, silakan. Siapa? Untuk memberikan kesimpulan bahwa kalian itu mengerti dengan perkuliahan hari ini. Untuk maju ke depan, silakan. Atau nggak usah maju ke depan, duduk di bangku aja. Oke, Sandos, silakan Sandos. Kesimpulan kalau menurut saya sih, mengenai penyakit menular ini banyak mendalami hal yang berkaitan dengan suatu perjalanan penyakit, mulai dari awalnya dari reservoir, dalam penyakit transmisi penyakitnya, kayak ada perantaran ada penyakit tersebut atau menggunakan kontak langsung kayak gitu. Sama kayak mengenai penanganan ataupun evaluasi langsung yang dilakukan kayak seperti yang dijelaskan tadi kayak tugas akhir kan. Jadi mereka tuh kayak melakukan kegiatan kayak surveillance kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Itu kayak melakukan evaluasi kegiatan mereka. Mungkin itu saja yang bisa Sandos simpulkan dari pertemuan ini. Oke, baik, terima kasih Sandos. Selanjutnya Doni, coba Doni, tolong disimpulkan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa kita tahu perjalanan dari penyakit dari A, B, C sehingga kita bisa lebih waspada, lebih berhati-hati dalam mencegah penyakit. Oke. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan jenis penyakit menular ada 2? Ada 2, apa aja? Ya. Secara langsung Ya. dan secara langsung dan secara melalui vektor atau Oke. lewat. Ya, secara langsung seperti apa contohnya? Secara langsung contohnya ISPA, TBC. Kemudian untuk yang melalui vektor atau hewan itu mungkin COVID. Kemudian
Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan lapas alhamdulillahirabbil alamin. Demikian perkuliahan kita hari ini. Ibu akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.